Bahkan ada sejumlah riset yang menyebut mencium bau kentut bisa mencegah kanker. Oke, makin jauh ya. Beda itu berkah. Saya bukan seorang dokter. Melalui sejumlah kajian literatur dapat disimpulkan bahwa sendawa yang barusan terjadi adalah udara yang keluar dari perut melalui kerongkongan dan mulut. Ketika perut penuh makanan, gas akan dikeluarkan melalui sendawa yang kadangkala terjadi saat makan, setelah makan dan minum, terutama minuman bersoda. Kerap sendawa terjadi karena kita menelan udara dan udara tersebut keluar sebelum masuk ke dalam mulut. Semua tahu gas itu alamiah karena sehari-hari manusia banyak menelan udara. Orang juga memproduksi gas sebagai hasil pencernaan. Sebagian bahan makanan yang tidak bisa atau sulit diserap akan bergerak dari usus kecil ke usus besar. Di sana bakteri akan menghancurkan makanan tersebut. Gas tersebut dikeluarkan melalui dubur berupa kentut. Seorang ahli gastroenterologi di Amerika, Dr. Keith Taylor, mengatakan rata-rata manusia menyimpan sekitar 0,5 sampai 1,5 liter gas pada saluran pencernaannya. Dan manusia rata-rata mengeluarkan gas 14 sampai 23 kali melalui kentut atau sendawa. Jadi sesungguhnya sendawa atau kentut secara medis baik-baik saja. Tapi bagaimana secara etika? Ada tulisan yang mengatakan, belch is wrong in a polite society. Sendawa tidak diperkenankan di masyarakat sopan. Pernyataan ini problematik. Masyarakat yang sopan masyarakat yang mana? Karena di Tiongkok bersendawa dan menyerutup sup ketika makan dipersilahkan. Semua itu adalah ekspresi penghormatan pada kemurahan hati tuan rumah. Di Arab, beberapa suku di Eskimo dan beberapa wilayah lain di dunia ini juga diperkenankan sendawa. Ini adalah cara lain untuk mereka mengatakan kepada tuan rumah, terima kasih ya, makanannya enak. Saking sensitifnya di budaya barat, bahkan ada suatu etiket turun-menurun yang diajarkan kepada orang yang terlanjur sudah bersendawa. Mereka diminta, 1, mengurangi suara sendawa sesedikit mungkin. Kedua, menutup dengan tisu atau sapu tangan untuk mengurangi suara yang keluar. Ketiga, mengatakan excuse me atau maafkan saya ketika terlanjur terdengar bersendawa. Sesungguhnya saya sudah dibentuk oleh persepsi budaya barat yang mengatakan sendawa tidak diperkenankan dengan mengasosiasikan sendawa sebagai muntah yang tertahan. Sehingga ketika ada orang bersendawa atau saya sendiri bersendawa, cenderung saya ngerasa gimana gitu. Namun semakin saya mendalami budaya, semakin saya terganggu dengan keputusan keras bahwa sendawa sangat tidak sopan. Saya akan masih berusaha menghindarinya, namun bagaimana dengan ekspresi ketulusan yang ingin dihantarkan orang melalui sendawa? Apresiasi yang dikatakan, makanannya enak, terima kasih ya, dapat dikatakan dengan mudah, meski makanan belum tentu pas untuk selera mereka. Sendawa juga tanpa rekayasa, sebuah ketulusan apa adanya. Jadi dengan pemahaman ini, rasanya saya menjadi lebih toleran dengan orang lain yang berbudaya sendawa. Satu lagi tentang gas dari anus atau dubur kentut. Di sebuah artikel yang saya baca berjudul Kentut Mengurangi Risiko Kanker, seorang dokter asal Perancis bernama Frederick Saltman menyarankan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Perancis, untuk memberanikan diri membuang gas baik dari mulut maupun dari bawah untuk mengurangi risiko kanker. Salman juga menghimbau untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Orang Prancis sebaiknya lebih santai dalam menjalani hidup. Maksudnya adalah berani untuk mengeluarkan kentut, sendawa atau keringat. Hal ini merupakan cara terbaik mengurangi risiko berhernia yang biasanya mengidap di kalangan orang-orang Prancis atau Eropa. Bahkan ada sejumlah riset yang menyebut mencium bau kentut bisa mencegah kanker. Oke, makin jauh ya.
Baiklah, balik lagi ya sama Dr. Salman yang memberikan tips kepada masyarakat Prancis untuk membuang semua larangan sosial yang diadopsi dari budaya Inggris yang tidak memperkenankan orang untuk bersendawa, kentut, dan atau mengeluarkan keringat secara spontan. Sebagai penutup, saya tidak hendak mengkonfirmasi saran Salman mentah-mentah. Saya lebih ingin mengatakan bagaimana bila kita lebih toleran dengan keberagaman budaya sendawa. Atau sekurang-kurangnya tidak langsung melabeli orang ini tidak beradab jika dia memilih menyuarakan sendawanya. Di samping itu, mungkin ada baiknya jika kita lebih bijaksana memilih cara bersendawa di depan orang lain, karena kitalah yang lebih menentukan bagaimana suatu hubungan dapat berlangsung secara langgeng. Beda itu berkah.